Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali melanjutkan daripada pembahasan di dalam kitab Nahwu di jilid 1. Kali ini setelah kita melihat adanya perubahan pada fi'il mudhari yang awalnya marfu menjadi mansub. Sekarang kita akan mengetahui adanya perubahan fi'il mudhari bukan hanya kepada mansub tapi juga kepada majzum dengan berbagai macam faktor. Yang mana akan kita temui pada pembahasan kali ini sedikit pengenalannya. Qala al-musannif rahimahullah, jazmul fi'lil mudhari. Al-amsilatu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yanqati' nuzulul matari. Lam yaqbid ahadun 'alal lis. La ta'kul wa anta syab'an. La tukthir minat dhahik. La tushri' fis sayri. In taftah nawafidal hujrati yatajaddad hawa'uha. In tajlis fi majral hawa'i tamrat. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Kita baca bahasanya terlebih dahulu. Jadi tiap-tiap contoh yang ada di 6 pertama, itu kita akan lihat bahwasanya di sebelum fi'il mudhari itu diawali dengan apa? Dengan lam dan la. Lalu di sini kata musannif, yang pertama yaitu lam, itu dia menunjukkan kepada menafikan fi'il, meniadakan adanya suatu perbuatan fi zamanil madhi. Pada zaman yang madhi. Madhi itu apa? Madhi tadi zaman lampau. Jadi lam yahfaz Muhammadun darsahu, artinya Muhammad itu belum menghafal pelajaran yang telah dipelajari. Jadi kada pernah sama sekalinya zaman dulu dia menafikan hafalnya Muhammad terhadap pelajarannya pada waktu yang lampau. Seperti lam yanqati' nuzulul matar. Jadi lam belum reda turun hujan. Jadi nuzulul matar, turunnya hujan itu di masa yang lampau belum terputus. Jadi sampai sekarang masih hujan. Berarti belum reda. Lam yang belum terputus turunnya hujan. Berarti belum reda. Jadi dulu belum reda. Lam yaqbid ahadun 'alal lissi. Masih belum ada seorang pun yang dapat menangkap seorang pencuri. Ini untuk yang pertama. Yang pertama itu dia menafikan adanya perbuatan pada masa yang lampau. Dan untuk yang kedua yaitu la. Itu adalah larangan di sini, artinya la yang bermakna larangan. La ta'kul wa anta syab'an. Jangan makan kalau kamu masih dalam keadaan kenyang. La tuksir minat dhahiki. Tak perlulah kau perbanyak daripada tertawa. La tusri' fis sayri. Janganlah kau cepat-cepat dalam berjalan. Untuk contoh yang 6 contoh pertama. Lalu wa idza ta'ammalta. Apabila engkau perhatikan akhir tiap fi'il mudhari, diawali salah satu dari 2 huruf daripada contoh-contoh ini, wa fi ghairiha wajadtaha majzuma. Jadi ketika kita lihat kata-kata lam yahfaz, lam yanqati, lam yaqbid,
la ta'kul, la tuksir, la tusri, semuanya itu bersukun. Yang mana sukun itu salah satu alamat utama bagi jazam. Seperti itu. Untuk lebih mudahnya terlebih dahulu. Nah, namun apabila kita hapus lam dan la tadi, maka hilanglah hukum kemanjuman tadi sehingga ia kembali lagi ke hukum asal yaitu marfu, sehingga jadi yahfazu, yanqati'u, yaqbidu, ta'kulu, tuksiru, tusri'u. Nah, ini untuk 6 contoh yang pertama. Lalu contoh yang selanjutnya ini, apabila kita perhatikan 3 contoh terakhir, maka kita akan melihat dia diawali dengan in. Nah, lalu kita akan lihat lagi bahwasanya di situ ada 2 fiil mudhari yang mana sama-sama dia dihukumi dengan hukum majzum. Yang mana nanti di sini husulul awal minhuma, terjadinya yang pertama itu adalah syarat agar terjadi yang kedua. Kita artikan. In taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Nah, jadi kita pakai jika maka. Nah, jadi jika engkau membuka jendela kamar, maka tersirkulasilah udara di kamar tersebut. Jadi husulul awal syarat untuk terjadi husul tsani. Kenapa? Karena yatajaddat hawa'uha, tersirkulasinya udara di kamar itu hanya terjadi apabila syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Fathu nawafidil hujrah, terbukanya. Dalam perkataan ini adalah apa? Yaitu jendela kamar. Lalu yang ke-8, jika kamu duduk di majral hawa, di tempat terbuka dengan angin, tamrat, niscaya maka engkau sakit masuk angin. Nah, jadi masuk angin ini hanya ada apabila apa? Apabila kamu nongkrong, apabila kamu duduk, apabila kamu nongki, ataupun apa bahasanya, tapi di tempat yang penuh dengan angin, deras anginnya. Nah, in yusafir akuha atau safir ma'ahu. Jika saudaramu bepergian, niscaya maka kamu bepergian bersamanya. Yang mana yang kedua tadi yaitu fi'il mudhari yang kedua itu adalah syarat agar terjadi yang pertama. Oh, salah. Saya keliru bahwasanya terjadinya yang pertama itu adalah syarat agar terjadi yang kedua. Seperti apa? Yang seperti yusafir aku tusafir ma'ahu. Jadi syarat untuk tusafir ma'ahu itu adalah yusafir akhuka. Seperti taftah nawafis. In tajtahid tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan lulus. Yang mana untuk husulus tsani ataupun untuk husulul awal apabila terjadi itu adalah syarat bagi terjadinya yang kedua, yaitu tadi tanjah. Fafathun nawafis, maka membuka lalungkang ataupun jendela pada misal pertama itu adalah syarat untuk tersirkulasinya udara, dan yang memberi afada syarat wajazama kullan min fi'li huwa in lizaika tusamain hafusyatu tusama fi'il awal fi asyhad. Nah, yang mana dari 3 contoh terakhir ini itu adalah namanya syarat. Yaitu in yang bermakna syarat, jika tadi in syartiyah. Dan dia juga berfungsi untuk menjazamkan, mengubah hukum fi'il mudhari yang awalnya marfu menjadi majzum. Bukan hanya satu tapi 2. Fi'il yang pertama itu disebut dengan fi'il syarat, dan fi'il yang kedua itu disebut dengan jawabus syarat.
kita masuk ke dalam kaidah. Yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyah. Dijazamkannya fi'il mudhari apabila didahului oleh salah satu dari huruf ini, yaitu lam, wala, nahyah, wa in. Nah, jadi untuk pengenalan cukup dengan la, lam, la, nahyah, dan in. Dan ada nanti yang lainnya. Lam, wala, nahyah, dia menjazamkan satu fi'il mudhari yang dan yang pertama yaitu lam, itu menafikan terjadinya suatu perbuatan di masa yang lampau. Sedangkan la nahiyah itu ia melarang seseorang dari berbuat suatu pekerjaan. Kaidah yang ke-16 yaitu jika mohon maaf, nah si in ini dia menjazamkan dua fi'il yang mana tuh memberikan faidah dari in tadi bahwasanya terjadinya yang pertama yaitu yang pertama, fi'il mudhari yang pertama itu apabila terjadi itu adalah syarat untuk hasil yang fi'il yang kedua. Mari kita bahas ke dalam amsilah pada tamrin fil i'rab yang ketujuh. Kita ambil yang namudzik saja. Lam yusafir Farid. Lam harfu nafyin wa jazmin. Yusafir fi'lun mudhari'un wa jazumun. Faridun fa'ilun marfu'un. In yazra' aliyun yahsud. In harfun yajzimu fi'laini. Yazra' fi'lun mudhari'un majzumun. Aliyun fa'ilun marfu'un. Yahsud fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, lalu untuk menutup daripada pertemuan ini, kita masuk saja ke dalam rafa' fi'il mudhari. Kita ambil langsung ke dalam kaidah yaitu yurfa'ul fi'lul mudhari'u. Dirafa'kan fi'il mudhari idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Nah, jadi fi'il mudhari itu dirafa'kan, dimarfu'kan hukumnya nanti apabila dia tidak didahului salah satu daripada adawat yang menasabkan fi'il mudhari ataupun salah satu dari adawat yang dapat menjazamkan fi'il mudhari. Nah, jadi setelah kita mengetahui nasabnya fi'il mudhari dan jazam fi'il mudhari, setelah mereka berdua tidak ada, maka hukum dari fi'il mudhari dia menjadi marfu, yang mana itu adalah dasar terlebih dahulu. Nah, kita lihat ke contoh seperti tatirul hamamatu. Nah, ya'udul musafiru, tasirus suhbu, yanzilul mataru, yasurul ghubaru, yahkumul qadi. Yang mana fi'il mudhari di semua itu dia tidak diawali dengan an, lan, idzan, kai ataupun lahu, la, lam, dan in syartiyah. Tidak ada mereka semua sehingga dia di sini fi'il mudhari'nya berhukum dengan hukum marfu. Nah, kita lihat ke dalam tamrin fil i'rab lagi. Di halaman selanjutnya yaitu ya'kulu sa'labud dajaja. Ya'kulu fi'lun mudhari'un mansub. As-sa'labu fa'ilun marfu'un. Ad-dajaja maf'ulun bihi mansubun. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Bila kawan-kawan ingin, bisa untuk melatihnya dengan mencoba tamrin-tamrin yang ada. Mungkin kita hanya cukup dan berfokus kepada materi-materinya saja. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.